Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Safitri, NIM 6422048 dari UBSI Cabang Cengkareng. Hari ini saya akan membedah perencanaan proyek pembukaan gerai baru, yaitu kopi lokal kita. Tantangan utama kita adalah membuka gerai ini secepat mungkin sebelum musim liburan tiba. Mengapa kita menggunakan critical path method atau biasa disebut dengan CPM? Karena dalam bisnis, keterlambatan renovasi atau perizinan 1 hari saja bisa berarti kehilangan potensi pendapatan jutaan rupiah di musim liburan. Mari kita lihat bagaimana struktur proyek ini. Pertama, mari kita lihat alur kerjanya. Proyek dimulai dari aktivitas A, yaitu studi kelayakan. Setelah itu, pekerjaan bercabang menjadi 2 jalur paralel. Jalur perizinan B dan desain interior C. Poin krusial di sini adalah renovasi D. Baru bisa dimulai jika perizinan dan desain sudah rampung. Di sisi lain, kita punya pengadaan alat E dan rekrutmen F yang berjalan setelah desain dan renovasi selesai. Proyek ini akan ditutup dengan uji coba operasional H. Perhatikan poin krusial pada aktivitas D, renovasi. Renovasi tidak bisa dicicil sebelum perizinan B dan desain C selesai 100%. Begitu juga dengan uji coba H. Mesin kopi harus sudah ada E dan karyawan harus sudah terlatih G. Inilah yang membentuk jaringan kerja kita. Berdasarkan perhitungan forward pace atau hitung maju, kita menemukan bahwa total durasi proyek ini adalah 32 hari. Namun tidak semua aktivitas memiliki tingkat urgensi yang sama. Setelah melakukan backward pace atau hitung mundur, saya menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, hitung maju forward pace. Kita mulai dari hari ke-0. Aktivitas A butuh 4 hari, jadi selesai di hari ke-4. Nah, di sini menariknya, aktivitas B selesai di hari ke-10. Sedangkan C selesai di hari ke-9. Karena renovasi D butuh keduanya, maka D baru bisa dimulai di hari ke-10, mengikuti yang paling lama. Dengan durasi D selama 10 hari, renovasi selesai di hari ke-20. Yang kedua, hitung mundur, backward pace. Sekarang kita hitung dari target selesai di hari ke-32. Kita tarik mundur untuk melihat batas terakhir setiap aktivitas boleh dimulai tanpa menunda proyek. Disinilah kita menemukan konsep slack atau waktu tenggang. Contoh slack, lihat aktivitas E, pengadaan alat. Meskipun mesin kopi bisa datang di hari ke-15, kita punya batas waktu hingga hari ke-29. Artinya, ada selama 14 hari di sana. Manajemen tidak perlu stres jika pengiriman mesin kopi telat beberapa hari. Dari hasil perhitungan, kita telah menentukan jalur kritis proyek ini, yaitu A ke B, ke D, ke F, ke G, dan ke H. Aktivitas di jalur ini memiliki slack 0. Artinya, jika salah satu saja dari aktivitas ini terlambat 1 hari, misalnya perizinan B atau renovasi D, maka tanggal pembuatan gerai ini akan otomatis bergeser. Dalam manajemen proyek, jalur kritis atau critical path memiliki makna strategis yang akan menunjukkan rangkaian aktivitas terpanjang yang menentukan total durasi proyek, yaitu 32 hari. Secara manajerial, jalur kritis bermakna bahwa aktivitas pada jalur ini tidak memiliki kelonggaran waktu.
sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan sedikit pun. Aktivitas di luar jalur kritis seperti C dan E memiliki fleksibilitas, sehingga dapat dijadikan penyeimbang apabila terjadi keterbatasan tenaga kerja, anggaran, atau kendala operasional. Dengan mengetahui jalur kritis, manajemen dapat menentukan prioritas pengawasan pada aktivitas yang paling menentukan keberhasilan proyek, mengalokasikan sumber daya terbaik pada aktivitas kritis, mengambil keputusan cepat apabila muncul resiko keterlambatan. Dampak jika aktivitas kritis terlambat. Keterlambatan pada aktivitas yang berada di jalur kritis akan menimbulkan dampak langsung dan signifikan antara lain. Yang pertama, ada keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Karena tidak ada slack, keterlambatan 1 hari pada salah satu aktivitas kritis otomatis akan menambah durasi proyek menjadi lebih dari 32 hari. Hal ini dapat menyebabkan pembukaan gerai melewati target waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, peningkatan biaya proyek. Penundaan aktivitas kritis dapat memicu biaya tambahan, seperti biaya tenaga kerja, sewa tempat, utilitas, dan biaya operasional lain yang terus berjalan meskipun gerai belum beroperasi. Yang ketiga, resiko kehilangan momentum pasar. Proyek ini direncanakan selesai sebelum musim liburan. Keterlambatan pada aktivitas kritis berpotensi menyebabkan gerai kehilangan peluang penjualan tinggi pada periode tersebut. Yang keempat, tekanan manajerial dan operasional. Keterlambatan aktivitas kritis sering memaksa manajemen melakukan percepatan atau crashing, seperti lembur atau penambahan tenaga kerja, yang dapat menurunkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, efek domino pada aktivitas berikutnya. Karena aktivitas kritis saling bergantung secara langsung, keterlambatan satu aktivitas akan menghambat seluruh rangkaian aktivitas setelahnya. Sekian hasil studi kasus proyek menggunakan metode CPM pada proyek pembukaan gerai kopi lokal kita dari saya Gita Safitri NIM 642200418. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.